Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dosen yang saya hormati serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Sebelumnya izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Elis Kholisoh dengan NIM 22821110157, mahasiswa Perbankan Syariah semester 5 kelas E. Hari ini saya akan membahas topik mengenai rasio likuiditas pada mata kuliah analisis kinerja keuangan bank syariah. Saya berharap kita semua dapat saling berdiskusi di sepanjang video saya ini. Pembahasan yang akan saya bahas yaitu ada pengertian rasio likuiditas, jenis-jenis rasio likuiditas, tujuan dan manfaat rasio likuiditas, beserta rumus-rumus dari jenis rasio likuiditas tersebut. Baik, kita ke pembahasan pertama yaitu ada pengertian rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang jangka pendeknya. Artinya, apabila perusahaan ditagih, perusahaan itu akan mampu untuk memenuhi utang tersebut, terutama utang yang sudah jatuh tempo. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kegunaan rasio ini adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan mengetahui kewajiban utang pada saat ditagih. Selanjutnya ada jenis-jenis rasio likuiditas. Yang pertama ada rasio lancar, yaitu ukuran yang paling umum yang biasa digunakan untuk mengetahui kesanggupan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Karena rasio ini menunjukkan seberapa jauh tuntutan kreditur jangka pendek dapat dipenuhi oleh aktiva yang diperkirakan menjadi uang tunai dalam periode yang sama dengan hutang yang sudah jatuh tempo. Yang selanjutnya ada rasio kas atau kas rasio. Dalam rasio ini yang diperbandingkan adalah kas ditambah dengan efek atau surat berharga. Kas dan efek dianggap sebagai aktiva paling liquid yang mudah dicairkan dalam jangka pendek. Semakin tinggi rasio kas, berarti jumlah uang tunai yang tersedia semakin besar, sehingga pelunasan hutang terjamin. Selanjutnya ada rasio cepat atau quick ratio. Rasio ini menunjukkan aktiva lancar yang paling liquid yang mampu menutupi hutang lancarnya. Semakin besar rasio ini, semakin baik. Quick ratio adalah ukuran uji solvensi jangka pendek yang lebih teliti daripada rasio lancar, karena pembilangannya melegitimisasi persediaan yang dianggap aktiva lancar yang sedikit liquid dan kemungkinan menjadikan sumber kerugian. Selanjutnya ada rasio perputaran kas atau cash turnover ratio. Perputaran kas atau cash turnover berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan hutang dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Selanjutnya ada inventory to net working capital. Inventory to net working capital merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Modal kerja tersebut terdiri dari pengurangan antara aktiva lancar dengan utang lancar. Berikut ini adalah tujuan dan manfaat yang dapat dipetik dari hasil rasio likuiditas. Yang pertama yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Yang kedua yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan kesediaan atau piutang untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Selanjutnya itu untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang. Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang. Selanjutnya itu untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode. Yang
Yang selanjutnya itu untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar. Yang selanjutnya dia menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini. Berikut adalah rumus dari jenis-jenis rasio likuiditas. Yang pertama adalah rasio lancar, yaitu aset lancar dibagi kewajiban lancar. Yang kedua adalah rasio cepat, yaitu kas ditambah setara kas ditambah piutang dibagi kewajiban lancar, atau aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar. Selanjutnya itu rumus rasio kas, yaitu kas ditambah setara kas dibagi utang lancar. Selanjutnya ada rumus rasio perputaran kas, yaitu penjualan neto dibagi rata-rata kas. Selanjutnya ada rumus dari inventory to net working capital, yaitu persediaan dibagi aktiva lancar dikurangi utang lancar. Baik, sekian pemaparan materi mengenai rasio likuiditas dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bisa diambil kesimpulan dari materi tersebut, yaitu bahwa rasio likuiditas atau sering juga disebut dengan nama rasio modal kerja perusahaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Dengan kata lain, rasio likuiditas berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban atau utang pada saat ditagih atau pada saat jatuh tempo. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.